Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami serta mengi'rab kitab Matan Taqrib menggunakan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada pasal yang keluar dari faraj perempuan serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in, dan keluar dari faraj perempuan itu salasatu dima'in, ada 3 jenis darah yang keluar. Mana saja 3 jenis darah itu? Pertama, damul haidhi, darah haid, wal nifas, dan darah nifas, wal istihadah, dan darah istihadah. Fal haidu, maka darah haid itu, jadi dirincikan sekarang. Maka darah haid itu huwa, dia darah haid, ad-damul kharij, yaitu darah yang keluar min farjil mar'ati, dari farajnya perempuan, ala sabil sihati, atas jalan sehat. Dia darah haid itu keluar dari faraj perempuan, ya memang karena perempuan itu secara alami sehat, tidak ada penyakit. Itulah tandanya wanita sehat, yaitu keluar darinya itu darah haid. Bahkan kalau tidak keluar itu perlu kita khawatirkan. Mungkin ada penyakit atau apa. Justru karena keluarnya darah haid itu menunjukkan bahwa keadaan sehatnya perempuan. Mana dia? Min ghairi sababil wiladah. Dia itu, perempuan itu sehat dan darah itu keluar bukan dari selain sebab melahirkan. Jadi ini darah haid keluar atas jalan sehat, bukan juga dengan sebab melahirkan. Walaunuhu, dan warnanya. Sebelum kita lanjut, saya bahas sedikit dulu tentang haid ini, bahwa haid itu adalah apa yang sudah Allah tetapkan kepada perempuan. Walaunuhu, dan warnanya darah haid itu, aswadu, itu hitam, muhtadimun, yang keluar warnanya hitam, yang terasa panas bila keluar, lazza'un, dan yang terasa perih bagi perempuan. Makanya biasanya perempuan ketika datang haidnya itu kadang merasakan kram di perutnya ataupun sakit lah gitu. Walaupun tentunya kita tidak pernah merasakan. Wa nifas, sekarang pembahasan tentang nifas. Huwa, dia darah nifas, ad-damul khariju, yaitu darah yang keluar. Kapan? Aqbal wiladah, itu setelah sebentar dari melahirkan. Jadi akibah ini sama maknanya dengan ba'dah, tetapi akibah ini sedikit lebih dulu. Dia melahirkan dan sedikit waktunya langsung keluar darahnya. Kalau ba'da itu sesudah juga artinya, tetapi agak lama bisa, agak 1 jam bisa. Nah, kalau akibah ini langsung dia, begitu melahirkan langsung keluar darah. Itu tentang nifas. Wal istihadatu, dan darah istihadah. Huwa damu, dia darah istihadah itu da'ad-damul khariju, darah yang keluar, fi ghairi ayyamil haidhi, pada selain dari hari-hari haid. Wan nifasi, dan selain dari waktu nifas. Ini perlu kita berikan satu penjelasan tentang harinya nih.
Misalnya dalam 1 bulan itu kan 30 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 15 itu maksimal head. Jadi ketika dia tanggal 16 itu keluar, ini kita hitung darah head yang maksimal ya 15. Kalau tanggal 16-nya dia keluar, maka itu bukan darah head tetapi darah istihadhah. Nah, seperti itu gambarannya lah. Jadi darah istihadhah itu keluar bukan di waktu-waktu head itu keluar. Artinya darah penyakit lah. Nanti kita gambarkan dia di sini. Ada penjelasannya. Wa aqallul haidhi, dan sekurang-kurang dan bermula sekurang-kurang haid itu yauman wa lailatun, itu 1 kali 24 jam. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya darah haid itu 15 yauman, itu 15 hari. Makanya saya contohkan tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau dia tanggal 16 masih haid, berarti itu bukan darah haid karena sudah melewati batas maksimalnya. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya, nah ini kebiasaan orang haid itu situn 6 hari atau sab'un, atau 7 hari. Ya, paling biasanya itu 6 atau 7 hari. Nah, wa aqallun nifasi, dan bermula sekurang-kurang nifas lahzatun, itu seketika. Begitu melahirkan langsung berhenti, bisa seperti itu. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya nifas situna yauman, itu 60 hari. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya itu arba'una yauman, yaitu 40 hari. Jadi ingat, ada kebiasaan, ada minimal, ada maksimal, ada kebiasaan. Wa aqallu tuhri, dan sebanyak-banyaknya suci, masa suci itu bainal haidataini, di antara 2 haid, 15, itu 15 yauman, 15 hari. Itu minimal suci, masa suci, yaitu 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan bagi kebanyakan suci. Kenapa tidak ada batasannya? Karena ada perempuan-perempuan yang terlahir tidak haid. Sekali lagi saya ulang, haid itu minimal itu 1 kali 24 jam, dan paling banyaknya 15 hari, dan umumnya itu ada 6 atau 7 hari. Sedangkan nifas itu minimalnya seketika, paling banyaknya 60 hari, dan kebiasaannya 40 hari. Dan masa suci sekarang, sekurang-kurang masa suci bagi wanita itu adalah 15 hari. Dan sebanyak-banyaknya masa suci itu tidak terbatas. Wa aqallu zamanin, dan bermula sekurang-kurang waktu, umur, tahildu fihil mar'atu, yang berhaidlah padanya wanita, al-mar'atu itu adalah berapa tahun? Tis'usinin, itu umur 9 tahun. Jadi ini bentuk penelitian, ini istiqra ya. Jadi mungkin saja di tempat-tempat lain itu berbeda usianya, apalagi zaman sekarang. Mungkin lebih kecil lagi bisa dia haid. Ini bisa dengan kebiasaan di daerah itu. Misalnya 8 tahun, itu kebanyakan misalnya 8 tahun. Ini berarti dihitung di sana dia. Wa aqallul hamli, dan sekurang-kurang masa hamil. Nah, ini masa di sini sittatu asyhurin, itu 6 bulan. Jadi kandungan itu minimal kandungan itu adalah 6 bulan. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya, paling lama orang hamil itu 4 sinin, ada 4 tahun. Saya tidak tahu apakah ini sudah diteliti di zaman sekarang, bahwa ada orang yang hamil selama 4 tahun. Mungkin dia tidak merasa hamil atau gimana ya. Nah, tetapi pasti di sini sudah diteliti sama ulama. Mungkin harus didukung juga dengan penelitian sekarang biar lebih valid.
Wa ghalibuhu dan kebiasaannya masa hamil itu 9 asyrin itu 9 bulan. 9 bulan adalah waktu normal. Wa yahrumu bil haidi dan haramlah dengan sebab haid, wan nifasi dan orang nifas, sama niatu asya'a 8 perkara. Jadi orang haid, nifas dan orang haid dan nifas itu haram baginya perempuan itu apa sama niatu asya'a, yaitu 8 perkara. Yang mana saja 8 perkara yang hamil bagi orang haid dan nifas: as-salatu salat, saum puasa, qiraatul Quran baca Al-Quran, wa masul mushafi menyentuh mushaf, wa hamluhu dan memegangnya atau membawanya, memegang dan membawanya, wa dukhulul masjid masuk ke masjid, wa tawaf juga dilarang karena tawaf itu sama dengan sholat, perbedaannya hanya kita bisa berbicara. Wal wat'u dan haram berhubungan, wal istimna'u dan bersenang-senang bima baina surati wa rukbati. Apa istilahnya ini ya? Saya nggak tahu apa istilah ilmiahnya ini, bersenang-senang dengan istrinya lah gitu, tetapi tidak sampai berhubungan. Jadi bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Wa yahrumu, ini selesai pembahasan di atas. Sekarang masuk lagi ke pembahasan lain. Wa yahrumu 'alal junubi dan haram bagi orang yang junub 5 asya, itu 5 perkara. Mana saja 5 perkara yang haram bagi orang junub? As-salat, pertama salat, wa qiraatul Quran baca Quran. Berarti ini laki-laki nih. Yang di atas itu perempuan. Wa masul mushafi memegang menyentuh Al-Quran, wa hamluhu dan membawanya, wa tawaf dan tawaf, wa lubsu fil masjid dan berdiam diri di masjid. Wa yahrumu 'alal muhditsi dan haram bagi orang yang berhadas 1 asya'a 3 perkara. As-salatu pertama salat, wa tawaf dan tawaf, wa masul mushaf menyentuh mushaf, wa hamluhu dan memegangnya. Jadi pertama itu kan dia haram kepada nifas, orang nifas dan haid. Selanjutnya haram kepada hal-hal yang dilarang orang junub dan hal-hal yang dilarang kepada orang yang berhadas. Nah, sekarang kita lihat dalil. Ini tentang darah terasa darah haid ini. Darah haid terasa apa? Belum. Ini darah haid keluar dengan sebab jalan sehat. Rawah Al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kharajna kami keluar bersama Nabi, la nara kami tidak melihat, ilal hajj kecuali kami berhaji. Falamma kunna maka manakala kami di suatu tempat bisarafin yang bernama Saraf, hidtu aku haid, tiba-tiba datang haidku, maksudnya ini fadakhala alayya maka masuk Nabi kepadaku, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka masuklah Nabi ke kamarku, wa ana abki sedang aku lagi menangis. Qala berkata Nabi, malaki apa yang terjadi kepadamu? Ana fisti apakah kamu sedang berhaid? Qultu aku katakan, kata Aisyah, na'am iya. Qala berkata Nabi, inna hadza amrun sungguh ini haid adalah perkara katabahullahu yang Allah sudah takdirkan, yang Allah sudah tetapkan, ala banati Adam di atas anak-anaknya perempuan Bani Adam. Nah ini anaknya nih, ini kaitan hukumnya kaitan dengan dalilnya. Jadi haid itu memang sudah ditetapkan sama Allah, jadi tidak usah bersedih. Faqdi ma yaqdi, maka laksanakanlah olehmu ma yaqdi atau lakukanlah olehmu akan ma yaqdil haji yang menunaikan oleh orang haji. Jadi lakukan saja. Ghaira an la tatufi kecuali bahwasanya kamu itu bertawaf bil baiti di Ka'bah. Afi riwayat dan pada satu riwayat hatta tathuri hingga kamu suci. Naro nazunu ampusana
Artinya roh, yaitu kami menyangka bahwa dirinya atau bahwa anfusana muharramin, orang-orang yang berihram. Bisarafin makanun qaribu Makkah, itu sebuah tempat dekat dengan Ka'bah. Anafisti ahibti, apakah kamu berhaid? Jadi nifas di sini berarti haid, bukan nifas melahirkan. Faqdi artinya if'ali, lakukan. Nah ini tentang darah. Muhtadimun artinya harun, panas. Min ihtadaman nahar ishtadda haruhu. Jadi muhtadimun itu berasal dari kata ihtadaman nahar, panaslah hari. Nah kalau begitu berarti panas, bertambahlah panasnya. Laza'un arti laza'un muji'un, itu sakit, perih. Rawa Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud wa ghairuhu, dan selainnya Imam Abu Dawud, an Fatimah, dari Fatimah binti Abi Hubaish, ini bukan anaknya Nabi ya. Annaha, bahwasanya Fatimah itu kanat tustahadu, adalah perempuan itu dia haid. Faqala laha, maka berkata baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haidh, maka jika ada dia itu darah haid, fa innahu damun aswadu, maka sungguh darah haid itu darah yang hitam, ya'rafu, yang sudah ma'ruf di sisi wanita. Fa idza kana dzalika, maka apabila benar itu darah haid, famsiki anis shalah, tahanlah dirimu dari salat. Fa idza kana al-akhar, maka jika bukan darah haid, fatawadhi, maka berwudulah, wasali, dan salatlah. Fa innama, maka hanya saja irkun, huwa irkun, adalah sejenis keringat. Ini sama anunya nih, mirip-mirip. Nomor 2, ini tentang tahun, 9 tahun umur seseorang yang minimal hamil ini, minimal haid, maaf. Hadhihi taqadir, ini ukuran, fil hildi, pada haid, wa nifasi, pada nifas, wa tuhri, dan suci. Mabnaha, itu terbangun, mabnahal istiqra, itu dibangun di atas penelitian. Nah ini umur kehamilan 9 bulan, waktu normalnya. Istadalla li aqalil hamli, itu menunjukkan dalil bagi sekurang-kurang hamil, biqaulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, bermula mengandungnya ia dan menyapihnya itu 30 bulan. Wa fisaluhu fi aimain, dan menyapihnya itu pada waktu 2 tahun. Fa idza kana, maka jika ada itu hamil dan menyapihnya 30 bulan, majmu'ul hamli wal fisal, itu terkumpul antara hamil dan menyapih itu 30 syahran, itu 30 bulan. Wal fisalu wa hadduhu amain, sedangkan menyapih itu batasnya itu 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Nah karena dia 30 tahun, masih tersisa 6 bulan. Karena alhamlu sittatu asyhurin, adalah hamil itu minimalnya 6 bulan. Wadalilu ghalibihi, dan dalil kebiasaannya, wa aksaruhu, dan paling banyaknya itu adalah istiqra. Nomor 3 tentang mana nih? Rawa al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah, beliau bersabda kepada seorang perempuan, wa qad su'ila, yang sungguh telah ditanyakan, anin nuqsadiniha, dari kekurangnya agamanya. Jadi kata Nabi, alaisa idza hadat, bukankah apabila haid perempuan itu, lam tusalli, ia tidak salat, walam tasum, dan tidak berpuasa. Ini kaitannya dengan kurangnya agama perempuan. Wa taqdi al-haid, kamu menunaikan atau mengqada orang yang haid, wa nifas,
dia itu mengqada as-shaum, puasa, wala taqdi salat, dan tidak mengqada akan salat. Ini tentang dalil-dalilnya. Ini tentang berdiam diri di masjid ini. La uhillul masjidah, tidak aku halalkan masjid li haidin, bagi orang haid, wala li junubin, dan tidak pula bagi orang junub. Nah, ini sudah pengajian ini. Inna tawaf bil baiti misal salat, sungguh tawaf itu semisal dengan salat. Illa, kecuali annakum tatakallamun, bahwa kalian itu berbicara ketika tawaf. Kalau sholat tidak boleh. Bisa cepat ini ya, karena ini. Kita irab sedikit saja nih. Semoga terdengar, soalnya ini ada pengajian di speaker masjid. Faslun mubtada khabar dari mubtada mahdzuf. Takdirannya hadza wa huwa ibtida yakhruju fi'il mudhari marfu' litajarrudihi anin nasbi wal jazmi. Min huruf jar al farji majrur dengan min muta'allaq pada yakhruju. Salah satu di sini fa'il dari yakhruju. Salah satu mudhaf dima'in mudhafan ilaih. Damu badal kepada salah satu, dan mudhaf al-haidi mudhafun ilaih. Wa atap nifas atap kepada dam kepada haid, wal istihadah wa atap istihadah atap kepada haid. Fal haidu, fa-nya fa tafri' di sini, al haid di sini mubtada. Ini sudah besar sekali suara speakernya ini. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.